الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه المصطفى وصحبه والآل فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بحبيبنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وأصل وجودنا وبركاتنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقرب وثواب ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunnah atas karena Allah Ta'ala. Hadratul mukarramin al-muhtaramin ma'asyir al-fudala wa ma'asyir al-qurama wa ma'asyir al-a'izzah ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Khusus yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim Masjid Jami' Nurul Jannah serta para pengurus Majelis Taklim dan juga para pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Jannah. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan selalu di dalam limpahan rahmat dan juga keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan keistiqomahan. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim, InsyaAllah semoga selalu kita di dalam naungan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia sampai akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah, dan tak lupa pula kita sanjungkan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah diliputi taufik hidayah pertolongan Allah dan dengan berkat Rasulullah SAW kita kembali bisa duduk i'tikaf di masjid ini dengan niat talabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala apa yang kita lakukan di tempat ini sebagai ibadah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan sabab berkumpulnya kita di masjid ini sebagai bahagian dari penghapus dan pengampunan dosa-dosa kita kepada Allah, dan Allah sampaikan keberkahan dan manfaatnya kepada seluruh keluarga kita, handai taulan famili kita, khususnya mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka Allah sampaikan kebaikan dari apa yang kita lakukan malam hari ini, dan semoga Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan semoga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kita dalam kumpulan para ulama, para awliya Allah, para salihin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita
kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'il as-salihin wa bi'ulumikum fid darain amin ila an qala wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kedua yaitu hal, yakni engkau terima dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala, dan engkau suka akan yang memberi nikmat yaitu Allah Ta'ala, serta engkau ta'zimkan, yakni engkau besarkan akan dia, serta engkau rendahkan akan dirimu. Ini adalah unsur yang kedua yang harus ada di dalam syukur kepada Allah. Yang pertama ilmu, kita sudah paham. Yang kedua adalah hal. Jadi syukur itu tidak akan ada bila tidak terpenuhi tiga unsur. Yang pertama ilmu, paham bahwa nikmat itu dari yang lain adalah sebab. Itu sudah kita bahas. Ada musabbib, ada sabab, ada sababul asbab. Sudah. Yang kedua hal. Apa itu hal? Hal adalah keadaan hati kita, kondisi hati kita manakala kita menerima pemberian daripada Allah. Jadi setelah ilmu, maka syukur itu kita lihat keadaan hati kita saat Allah mendatangkan, memberikan sesuatu kepada kita. Nah, lalu bagaimana hal keadaan hati orang yang bersyukur itu? Yakni engkau terima dan engkau junjung akan nikmat itu daripada Allah Ta'ala, dan engkau suka akan yang memberi nikmat yaitu Allah. Jadi orang syukur itu keadaan hatinya menerima dengan senang apa yang diberi oleh Allah. Jadi bila kita diberi oleh Allah, hati kita masih saja sedih, masih saja sakit, masih saja hati kita belum senang, berarti kita belum syukur dengan pemberian Allah itu tadi. Karena syukur itu harus hati senang menerima pemberian Allah. Dan senang hati ini tidak bisa diukur dengan jumlah sedikit atau banyak. Ada orang diberi banyak tetap tidak senang. Ada orang diberi sedikit hatinya senang. Ada orang diberi sedikit juga tetap gak senang. Jadi ukuran senangnya hati itu tidak diukur semata-mata apakah nikmat itu banyak atau sedikit. Ya. Belum tentu juga diberi Allah banyak hatinya senang. Belum tentu. Ya, dan belum ada jaminan kepastian kalau dikasih sedikit hatinya kemudian bisa aja orang kemudian dikasih sedikit hatinya senang, bisa ada orang dikasih banyak hatinya juga senang. Maka ketika mendapat sesuatu daripada Allah, hati kita ini gembira menerima itu, berarti itu sudah ada unsur yang kedua dari sifat syukur, yaitu hal, keadaan hati senang. Maka mencari senang ini susah. Coba orang-orang kaya itu mencari senang, Pembungung-bungung ke mana lagi? Pantai. Yang punya duit banyak dikit ke sama ya, kejam. Kalau jawabannya sama kejam itu berarti sepakat. Orang cari apa? Semua cari senang. Berarti senang itu kemudian sesuatu yang luar biasa. Nah, ternyata senang itu juga adalah merupakan unsur yang harus ada di dalam hati supaya kita dikatakan orang yang bersyukur. Bila diberi Allah kemudian apapun, padahal diberi Allah lebih sebenarnya dari kebutuhan kita. Ya,
makan hari itu ada, nutup aurat pakaian hari itu cukup, bahkan lebih, kemudian hari itu aman. Sampai kan Rasulullah SAW mengatakan, bila orang bangun pagi, orang tuh pagi hari bangun, yang dia makan buat hari itu cukup, terus pakaian menutup aurat hari itu cukup, hari itu dia aman, gak ada yang ingin membunuh, gak ada kemudian yang ingin membinasakan, mencelakakan, aman hari itu dia. Maka kata Nabi, hari itu dunia milik orang itu sudah. Hari itu dunia milik orang itu tadi. Coba kemudian besok pagi kita bangun, lihat kemudian alhamdulillah beras masih ada, pakaian di badan masih ada, kemana-mana bebas saja, aman saja, kemudian maka kata Nabi, sudah hari itu dunia milikmu sudah. Artinya Allah sudah banyak memberi nikmat. Nah, kenapa hati kita masih sedih? Menunjukkan bahwa kita belum bersyukur. Menunjukkan bahwa kita itu belum pandai bersyukur kepada Allah. Bukankah Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, orang yang bersyukur ini orang langka. Orang yang bisa bersyukur ini orang langka, kata Allah, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit dari hamba-hambaku, kata Allah, yang pandai bersyukur. Artinya orang bersyukur ini orang yang langka. Walhasil mafhum mukhalafahnya, kebanyakannya hamba-hamba Allah itu tidak arti tidak bersyukur dahulu. Dari yang kedua ini, diberi Allah ini hati gak senang, diberi Allah begini hati tetap sakit, diberi Allah begini tetap hati gak senang. Artinya orang yang bersyukur itu hidupnya banyak susahnya daripada senang. Susah saja terus hati itu. Mencari senang itu dia sangat sulit. Kemudian itu menunjukkan bahwa orang itu belum termasuk orang yang bersyukur. Bila hati kita tuh banyak susahnya dari senangnya. Kalau dalam satu kali 24 jam itu misalnya potong tidur, berapa tidur? 8 jam, berarti berapa sisanya? 16 jam. Dalam 16 jam sehari semalam hati kita banyak susahnya atau banyak senangnya. Bila dalam 16 jam itu hati kita 10 jam, 12 jam susah, 4 jam aja senang kita, berarti kemudian hari itu kita belum jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Coba lihat Rasulullah SAW. Gak ada lagi sudah contoh kita manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah kecuali Rasul. Ya, saat dibuat Tur itu kan bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dikejar oleh kafir Quraisy Mekah masuk ke dalam Gua Tur. Yang saya sudah sampaikan, Gua Tur itu jangan dipikir gede kan, 3 meter kurang lebih ukurannya. Dikejar orang, dikejar ini bukan mau di apa-apa, mau di apa yang dilakukan Nabi di dalam Gua Tur? Di pahatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi tidur di dalam Gua Tur itu. Di dalam gua yang gua itu puluhan tahun belum pernah dimasuki orang, artinya ya bisa aja binatang-binatang yang berbahaya ada di situ. Dan ini posisinya lagi dicari-cari, mau diapakan, mau dibunuh. Tidur Nabi di dalam gua Tur itu. Artinya apa coba? Saking hati Nabi ini tidak ada persoalan. Coba kalau kita kayak gitu, dikejar orang mau dibunuh, masuk ke dalam gua, kemudian buru-buru tidur, ya kan? Duduk aja susah, jangankan dikejar mau dibunuh, kemudian ya mendengar kemudian bakalan dapat duit tinggal separuh aja gitu, 3 minggu nggak bisa tidur malam deh. Kenapa?
jauh lagi daripada kalimat syukur. Rasulullah SAW mau dibunuh masih bisa tidur. Artinya luar biasanya hati beliau. Satu-satunya yang membuat Nabi Muhammad SAW itu sedih adalah hanya kemudian persoalan umatnya beliau, itu aja. Persoalan kalau kemudian mendengar kemudian tentang umat Nabi Muhammad yang bakalan disiksa begini, bakalan celaka, ada yang gak beriman dan lain sebagainya, itu yang membuat Nabi sedih. Lain daripada itu Nabi hidup banyak gembira. Kenapa? Nabi manusia yang paling pandai habis sholat subuh, Nabi ngumpul bersama sahabat. Waktu duha pulang ke rumah jam berapa kira-kira? 8 atau setengah 9 dari subuh di masjid. Dari subuh jam 8 setengah 9 pulang ke rumah. Kira-kira nih perut gimana nih? Sedang bener kan? Kita sedang bener. Masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, tanya, ada gak makanan? Apa jawab Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, hari ini belum ada makanan. Jam setengah 9, hari ini tidak ada makanan. Kata Nabi, yang ada apa? Ada ya Rasul, cuka. Tahu cuka kan? Tahu cuka kan? Tahu kan? Jam setengah 9, jam 8 setengah 9. Yang ada apa kata Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, cuka ya Rasul, ada bau sini cuka. Dicelup Nabi terujung, dimasukkan ke mulut. Kata Nabi, kemudian senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Cuma kalau kita gak usah jam setengah 9 pulang sholat subuh. Habis itu kemudian sampai rumah ganti baju sebagainya, duduk bentar, Bu, oke. Lambat dikit aja mulai berubah adanya, ya kan? Yang tadi Bu, kopi, itu nadanya kemudian mayor ke minor lah. Begitu lambat dikit mulai nadanya Bu, kopi, ya kan? Istrinya lagi di kamar mandi, keluar belum selesai, akhirnya Bu, kopi. Jauh benar. Kemudian Nabi ketika kemudian pulang setengah 9, adanya cuka, dimakan cuka, masih bisa ngomong lagi, senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Artinya Nabi kayak apapun hati beliau tetap senang. Kenapa? Ya itu menandakan bahwa Nabi adalah manusia yang paling pandai bersyukur. Karena syukur itu tidak mungkin kalau kemudian hati tidak senang. Ya. Walaupun mulut misalnya, alhamdulillah hari ini dapat 10 juta, minta dapat 10 juta, tapi hati masih tidak senang lagi, hati masih sakit lagi, hati masih susah lagi, berarti nikmat yang banyak itu tadi belum disyukur. Itu ingat ya, yang pertama bahwa syukur itu adalah keadaan hati menerima nikmat senang. Terserah saja mau dikit mau banyak, bila menerima itu hati kita senang, maka berarti itu ada unsur syukur. Nah, lalu ini yang penting, apakah semua rasa senang di dalam hati ketika dapat nikmat itu bisa dikatakan syukur? Nah, ini masalahnya. Rumusnya kan syukur itu adalah menerima nikmat hati senang, tapi tidak semua hati yang senang itu bisa masuk kategori syukur. Ini persoalannya nih. Ya, saya ulang nih, jangan sampai salah paham. Syukur itu adalah hati senang ketika menerima pemberian Allah, tetapi tidak semua rasa senang di dalam hati itu dinamakan rasa syukur kepada Allah. Ini bahayanya. Ya, maka di dalam, perhatikan, maka di dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali disebutkan, Imam Ghazali mencontohkan begini. Raja, ini kata Imam Al-Ghazali,
memberi 3 orang masing-masing 1 ekor kuda. Ya, 1 orang masing-masing dapat dikasih oleh raja, diberi hadiah 1 ekor kuda. Setiga-tiganya ini kemudian mereka senang. Tiga-tiganya mereka gembira. Tiga-tiganya mereka senang kemudian dapat kuda, senang. Mereka tiga-tiganya senang. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ini contoh Imam Al-Ghazali menyebutkan senang yang syukur bagaimana, senang yang gak syukur bagaimana. Ya. Jadi memang syukur itu hati harus senang, tetapi tidak semua perasaan hati senang itu dinamakan syukur. Yang pertama kemudian kata Imam Al-Ghazali, dia senang hatinya karena kuda itu adalah impiannya, cita-citanya, tujuannya, kesenangannya yang diidam-idamkannya. Maka diberi oleh raja kuda, sedangkan kuda itu memang yang diimpi-impikannya, yang dicita-citakannya, yang diidam-idamkannya, yang lama diinginkannya. Maka dapat itu kuda yang diidam-idamkan, gembiranya hatinya luar biasa. Ini misal orang pertama kata Imam Al-Ghazali. Ya, jadi dia gembiranya karena apa? Karena kuda itu tadi adalah memang yang diimpi-impikan. Kuda itu yang dia idam-idamkan, kuda itu yang dia cita-citakan. Nah, kalau misalnya kita ubah ke dalam nikmat pemberian Allah, maka ada orang yang kemudian diberi nikmat oleh Allah, kudanya misalnya, anggap aja kendaraan ya, ini contoh kendaraan, anggap aja mobil lah, mobil. Lalu dia kemudian diberi Allah nikmat bisa beli mobil. Saya selalu lupa, kemudian mobil yang pintunya bisa bergeser gitu. Alphard itu ya. Nah, saya lupa terus namanya itu Alphard. Dapat dia Alphard itu. Ini nikmat kan? Gembiranya dia luar biasa. Kenapa jadi gembira? Karena memang selama ini yang diidam-idamkannya Alphard itu tadi, yang dihayal-hayalnya, yang kemudian dicita-citakannya, yang diinginkannya memang punya atau bisa beli mobil Alphard itu. Ternyata kemudian nikmat Allah diberi kebeli itu mobil, girangnya, gembiranya bukan main, karena selama ini yang dia impi-impikan bisa tercapai. Ya terserah aja nih, misal aja dengan contoh-contoh yang lain, rumah lah, kemudian bangun rumah, kemudian pengen punya rumah begini, yang ada ininya, yang ada ininya. Ternyata kemudian suatu saat, setahun, 2 tahun dia ngumpulin duit, kebangun itu rumah sesuai yang dia cita-citakan. Begitu rumah bisa kebangun, ada ininya, ada kolam renangnya, ada ininya, gembira hatinya. Sama seperti orang yang diberi kuda oleh raja tadi, dia gembira karena kuda itu yang diimpi-impikannya. Seandainya pun selain raja yang memberi kuda, tetap hatinya gembira, karena yang penting dia yang diimpi-impikannya kuda. Paham kan? Ya. Jadi dia gembira diberi nikmat oleh Allah itu karena memang nikmat itu yang dia impi-impikan, yang dia inginkan, yang dia senangi, yang dia hayal-hayal, yang dia cita-cita itu. Punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan bagus, dapat pekerjaan bagus, girang hatinya gembira. Kenapa? Lama dia sudah mengidam-idamkan bisa kerja di situ. Lama sudah dia menghayal-hayal dapat pekerjaan, girang yang bukan main dia. Kenapa? Karena sudah lama hati ini mengimpi-impikan pekerjaan. Sudah lama hati ini mendambakan bisa punya mobil, lalu diberi Allah kebeli itu mobil. Lama sudah hati ini ingin punya rumah, mendamba-damba, punya rumah, cita-cita, Allah beri rumah. Gembira dapat nikmat itu semuanya. Karena apa? Karena itu yang dicita-citakan. Ya. Paham dulu sampai sini dulu. Saya ambil contoh, lupakan itu dulu. Ya, saya pindah ke lain lagi supaya nanti memudahkan paham. Bapak mau ngasih
kita itu apa namanya? Itulah pokoknya ya, surprise. Membelikan baju yang kesenangan istri. Kira-kira yang sekarang lagi ngetren baju perempuan apa? Model apa? Jas hujan? Apa? Apa itu? Terserah aja baju apa kan namanya. Pokoknya yang baju kesenangan istri. Ya, itu tadi dulu ya, ingat yang pertama tipenya begitu ya. Lalu bapak kemudian diam-diam tanpa sepengetahuan istri beli, harganya nggak tanggung-tanggung 2.550.000, 2.559.900. Ya Allah, ada yang amin, nggak ada niat kayak ini, nggak ada niat kayak ini. Harganya 2.559.900. Nggak kebayang ya kan, ya, berapa bulan nyicil rumah. Pulang, istri nggak tahu. Dan memang ini baju yang selama ini diimpikan oleh istri. Tiap malam begitu cerita, Pak, kalau baju kayak gini, bukan cerita pokoknya diberikan, dikasih istri, Bu, ini kemudian ada sesuatu buat ibu. Jadi istrinya apa Pak? Buka aja sendiri, surprise. Mesti buka, ya Allah, baju yang tiap malam diomongin tuh bibi, dibukanya girangnya bukan main istri. Kenapa girang? Ternyata kemudian suami membeli baju yang selama ini diidam-idamkan. Gembiranya istrinya kenapa? Terwujud akhirnya punya baju harganya 4 kali cicilan. Senangnya luar biasa. Kemudian senangnya luar biasa. Kenapa? Ya Allah, ini baju yang saya impikan Pak. Ini ibu ada nggak di atas ini? Ada. Ini contoh Bu ya, ini contoh, nggak nyata lagi. Contoh pulang-pulang lagi ribet. Ini Pak baju yang selama ini saya impikan Pak, tiap malam sampai ke bawah mimpi pas saya juga akhirnya saya ketemu juga Pak. Kemudian senangnya minta ampun, akhirnya dibawanya ke kamar tuh baju. Suaminya kemudian masih di depan pintu, belum disuruhnya masuk suaminya. Ya. Masuk sendiri suaminya dulu, nungguin istri di dalam kamar. Main apa tuh namanya? Coba baju tuh, bolak balik di cermin tuh, kiri kanan, muter depan, muter belakang, kadang susah kepala bawa kaki ke atas. Kemudian dia lupa suaminya ke suaminya kemudian di luar nungguin. Padahal baru pulang dari kerja nih, sampai pulang kerja atau pulang capek beli baju tadi kemudian nungguin. Kapan nih keluar? Kemudian begitu keluar apa kata istrinya? Pak, bagus nggak Pak? Bagus nggak Pak? Bagus nggak Pak? Kemudian dia gembiranya luar biasa. Kemudian sampai suaminya ini bikinin teh aja dia nggak ingat lagi loh. Dia masuk kamar, begitu dikasih sama suaminya, ya Allah, ini baju yang selama ini saya impikan. Masuk kamar dia langsung coba itu baju cermin, bolak balik cermin terus setengah jam loh. Suaminya nungguin gitu, kata suaminya kelaparan juga dari ceritanya itu. Begitu keluar dipikir suaminya, alhamdulillah keluar bakalan teknik. Ternyata bagus gak Pak? Kata suaminya bagus Bu, tambah lagi gila kemudian, ya kan? Begitu malam ditaruhnya baju dia, apa namanya, di tempat tidur, di bentang tempat tidur. Mohon maaf malam ini Bapak jangan dekat-dekat, ini baju-baju yang saya impikan, tidurnya agak jauh dikit. Ya, jangan dekat-dekat. Nanti kemudian baju ini kemudian kucel saya tidak mau, dibawanya tidur kemudian baju itu. Kira-kira senang benar perempuan itu, senang benar kemudian. Maaf ya, maaf benar kalau beli jujur nanya, ini kira-kira perempuan macam apa ini? Jangan-jangan ini dapat dikuaci perempuan aja begini. Ya, senang dia, gembira dia, tapi dia sampai lupa kan suaminya. Dia sibuk kemudian baju itu aja, bangun tidur baju itu lagi yang dia liatin, kemudian lupa dia kepada suaminya. Pertanyaannya, ini istri pandai terima kasih gak? Tahu terima kasih gak? Buru-buru pandai, tahu terima kasih
masih juga enggak, pasti ujung-ujungnya omongan suaminya nyesel beliin baju harganya 4 kali cicilan rumah. Paham ya? Sepakat nggak ada istri nggak tahu terima kasih? Saya tanya, sepakat nggak dulu? Baik. Sekarang kemudian pindah, ada orang kemudian dia mencita-cita pengen punya mobil. Kalau bisa kemudian mobilnya ya nggak, kalau nggak apa-apa nggak Alphard, Lamborghini nggak apa-apa. Kemudian dia begitu dapat girangnya bukan main, ya Allah, ini mobil saya impikan, saya idam-idamkan, saya dambakan, ini mobil kemudian yang saya cita-citakan, ini rumahnya kayak begini yang saya impikan, gembira dia kemudian sampai dia lupa bahwasanya yang masih nikmat itu Allah. Dia gembiranya karena cita-citanya terwujud, karena impiannya tercapai, karena yang idam-idamkan dia dapatkan. Pertanyaannya persis kayak istri tadi yang dikasih baju sama suaminya tadi, dia lupa sama suaminya karena sibuk gembiranya dengan bahwa impian yang punya baju itu terwujud. Berarti itu orang belum. Dia gembira bukan karena diberi, gembira karena kudanya, karena dia pengen punya kuda, dapat kuda, sekalipun siapa yang beri, raja kah, bukan raja kah, sekalipun yang beri orang biasa aja dia gak peduli. Yang penting cita-cita saya punya kuda kesampaian, dia gembira. Cita-cita dia punya rumah, bangun rumah model kayak ini, warna cat ini, yang di dalamnya ada fasilitas ini, dia pengen punya mobil, kendaraan ini, motor ini, HP ini, terwujud, dia gembira. Kenapa gembiranya? Karena yang dia impikan tercapai. Maka itu bukan syukur. Itu bukan syukur. Dan kata Imam Al-Ghazali, justru kebanyakan orang awam gembiranya itu ketika dapat nikmat model macam ini tadi. Nah ini persoalannya, justru orang awam yang mereka tidak paham tentang syukur, mereka ketika dapat mobil, mereka dapat rumah, mereka gembira. Kenapa? Lama sudah pengen punya rumah, sekarang baru tercapai, senang hatinya. Ketahuilah itu bukan syukur. Paham tak? Dan ini kata Imam Al-Ghazali, kebanyakan gembiranya orang awam ketika dapat lama sudah pengen ganti HP itu, lama sudah ingin ganti motor itu, lama sudah ya, takdir Allah bertahun-tahun akhirnya dapat rezeki dari manakah pembeli, jadi itu ganti itu HP, itu ganti itu motor. Yang dia gembira itu akhirnya bisa juga kemudian ganti HP dengan HP yang dia inginkan, bisa juga ganti motornya dengan motor yang dia impikan selama ini. Gembira hatinya. Kenapa? Karena bisa dapat sesuatu sesuai yang dia impikan. Ini kata Imam Al-Ghazali bukan syukur. Dan ini kebanyakannya gembira model-model kita, Pak. Ya. Yang lebih parah, dikira kita kalau sudah gembira macam itu sudah syukur. Ini makanya kenapa orang yang syukur itu langka. Karena satu, boleh jadi memang dia gak bersyukur. Yang kedua, bisa saja dia sudah menyangka dirinya syukur, padahal enggak. Saya senang dapat kemudian bisa beli ini, bisa beli ini. Senangnya kenapa? Ini sudah jadi impian idam-idamkan saya, ini sudah jadi dambaan saya, punya rumah begini, punya mobil begini, punya kendaraan begini, punya pekerjaan ini, punya usaha ini. Selamat sudah saya impikan, akhirnya sekarang terwujud, saya senang. Alhamdulillah.